Oke, selamat pagi Bapak, Abang, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari PR07 akan menjelaskan mengenai hasil praktikum kami di T08 mengenai transkrip. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Prati Maria Purba dengan NIM 12S23042 dan rekan saya. Saya Clarissa Manurun dengan NIM 12S23049. Oke, sebelum masuk ke dalam kode penyelesaiannya, izinkan kami menjelaskan mengenai studi kasus apa saja yang akan dikerjakan untuk di T08. Nah, yaitu adalah mengenai transkrip. Nah, transkrip ini tertuang daftar mata kuliah yang pernah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama studinya. Pada transkrip, mata kuliah tersebut ditampilkan secara historis. Mata kuliahnya diselesaikan dalam tahun ajaran 2020 sampai 2021 akan mendahului mata kuliah yang diselesaikan pada tahun ajaran 2021 sampai 2022. Jadi nanti akan berurutan sequence tergantung di tahun berapa dia mengambil mata kuliah tersebut. Kemudian sesuai dengan berlaku untuk periode semesternya. Nah, bila dilakukan pengambilan suatu mata kuliah lebih dari satu kali, maka hanya pencapaian pada pengambilan terakhir yang akan ditampilkan. Jadi jika mahasiswa tersebut dua kali mengambil mata kuliah, maka pengambilan kedua itulah nilai terakhir yang akan ditampilkan di dalam transkripnya. Nah, di sini ada komen lain baru yaitu adalah student transcript di mana nanti memiliki primary key pada student ID-nya. Nah, jadi student transcript ini akan bisa ditampilkan kalau kita mempunyai NIM ataupun ID dari mahasiswa tersebut. Nah, ini merupakan lanjutan dari T07 dan T06 yang menggunakan lecturer add, course add, student add, enrollment add, course open, kemudian enrollment grade, student details, enrollment remedial, em, enrollment grade, dan yang terakhir nanti akan ada yang namanya student transcript. Nah, berikut adalah outputnya. Sebelum masuk ke dalam bagaimana program solusi yang kami buat, rekan saya akan menjelaskan dimulai dari course untuk modelnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian course-nya. Yang pertama itu seperti biasa public class course yang di mana ada atribut code, name, credit, dan passing grade. Lalu di sini akan dikembalikan nilai dari si code tersebut di dalam code. Begitu juga dengan code, credit, dan passing grade-nya. Lalu public course yang di mana nanti akan diarahkan code-nya itu dalam tanda seperti ini, tanda titik petik dua. Begitu juga dengan name, credits, dan passing grade-nya. Lalu buka lagi public course-nya dengan parameter code, names, grade, dan passing grade, yang dimana di sini akan dikembalikan nilai dari code name, date, grade, dan passing grade-nya. Lalu menggunakan override untuk mengembalikan uh, code dalam bentuk string, bentuk dari si code, name, credit, dan passing grade, dan dipisah dalam tanda pipeline. Lanjut bagian enrollment. Nah, di sini ini di mana atribut dari enrollment tersebut ada student, course, year, semester, lalu ada grade, di mana langsung diketik ada sama dengan non, begitu dengan status dan juga temp. Lalu di sini akan menggunakan void untuk menentukan nilai dari sistemnya tersebut, yang di mana dia akan diarahkan nilai temnya ke dalam sistem. Begitu juga dengan set status, dan statusnya disimpan dalam state. Lalu begitu juga dengan student, course, years, dan semesternya. Lalu menggunakan return untuk mengembalikan nilainya. Lalu di sini menggunakan parameter course, student, years, dan semester untuk mengembalikan nilainya menggunakan student, years, untuk mengarahkan nilainya menggunakan student, course, year, dan semester. Lalu menggunakan override untuk mengeluarkan output dari course, student, year, semester, dan temnya yang dipisah dalam bentuk pipeline. Dipisah dalam bentuk pipeline. Lanjut ke bagian lekturernya.
Di sini menggunakan extend person yang di mana ada inisial, studi PGR dan email, studi program dan email. Lalu di sini akan itu akan kembalikan nilai si ID dalam bentuk 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 string. Begitu juga dengan name, email, dan inisial. Lalu akan dikeluarkan outputnya dari apa menggunakan override dan akan dikeluarkan dalam bentuk string, yaitu akan dikembalikan inisial, email, studi program dan dipisah dalam bentuk pipeline. Lalu eh, opening course yang dimana ada atributnya course code, academic year, semester, lecturer, course name, credit, dan passing grade. Nah, lalu lanjut ke dalam opening course-nya menggunakan parameter ini seperti ini, lalu menggunakan void untuk mendeklarasi nilai dari si course code-nya yang dimana seperti di gambar ini, course code sama dengan course code, begitu juga dengan year, semester, sem, lecturer, course. Begitu selesai akan dikembalikan nilainya dalam bentuk return. Dan di sini akan dikeluarkan output-nya menggunakan override, lalu akan dipisah dalam bentuk pipeline. Lanjut person, di mana ada atribut ID dan name. Lalu di sini akan dikembalikan, akan dideklarasi nilai dari si ID dan si name. Lalu akan dikembalikan dalam bentuk return. Seperti ini. Lalu di- akan dikeluarkan outputnya dalam menggunakan override. Lalu kembalikan ID dipisah dengan tanda pipeline, lalu nama. Dan terakhir itu student, di mana menggunakan extend person lagi, yaitu menggunakan private string year dan studi program. Di sini akan menggunakan void, yaitu akan di return lagi get name dan ID-nya. Lalu menggunakan super, yaitu akan mendeklarasi year dan studi programnya. Begitu juga dan akan dideklarasi dalam public student, ID, name, year, dan studi program, dan akan dikeluarkan dalam bentuk override-nya yang dipisah dengan tanda pipeline seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, lanjut kita akan sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa di drivernya ini kami hanya menambahkan fungsi yaitu adalah triple dash untuk memberhentikan program. Sedangkan eh, isi sebenarnya itu kami buat di dalam model yaitu di dalam controller dan di dalam si worknya. Nah, kalau dia bodinya itu isinya itu yang pertama adalah dari private static array list yang akan menyimpan data-data si student, kemudian array list lecturer yang menyimpan data-datanya si dosen, kemudian enrollment mata kuliah apa saja yang diambil sama mahasiswa, kemudian course sampai dengan opening course. Nah, di public work ini memiliki hmm, kami membuka kelas di mana pemanajemenan course-nya itu add course di mana itu akan disimpan di dalam pecahan satu itu contohnya kode mata kuliahnya, pecahan dua nama mata kuliah, kemudian pecahan ketiga contohnya SKS-nya ataupun kredit yang pada mata kuliah tersebut. Nah, di sini kami menginisialisasikan bahwa SKS dan passing grade itu kan nol tuh. Tapi kalau misalnya SKS itu dimulai dari nol, artinya nggak boleh SKS itu dalam bentuk nilai negatif ataupun tak terhingga. Jadi dia mulai dari nol sampai dengan yang tertentu. Kemudian di sini sama seperti mata kuliah ataupun course, kami di sini mendeklarasikan bahwa si dosen itu juga eh, punya yang namanya data yaitu berupa berapa banyak dosennya, kemudian eh, mahasiswa yang diampu oleh si dosen tersebut, apakah dosen tersebut terdaftar. Nah, itu memiliki primary key pada pecahan satu ataupun pada ID si dosennya. Kemudian untuk di sini ada lecturer list, di mana lecturer listnya ini berisikan
akan berisikan berupa email, kemudian ID dari si dosennya, kemudian si konten ini berarti artinya di sini adanya penambahan. Jadi listnya itu bisa bertambah seiring adanya penambahan pada si inputannya nanti. Kemudian di sini ada show core story. Nah, show core story ini artinya apa? Nanti di sini si mahasiswa akan kelihatan apa saja mata kuliah yang akan diambilnya. Nah, contohnya di sini akan ditampilkan nanti course-nya, kemudian year-nya, dan juga semester berapa dia akan diambil. Kemudian di sini ada add student. Nah, add student ini nggak boleh kosong. Jadi kalau misalnya kosong, dia false, berarti tidak akan menampilkan apa-apa. Kemudian jika dia true, maka dia akan menampilkan nama dari mahasiswa tersebut. Kemudian kalau misalnya dia ada mahasiswanya ketika di input ada NIM dan namanya lengkap, maka data mahasiswa tersebut akan ditampilkan secara keseluruhan mulai dari NIM, eh, nama, kemudian tahun berapa dia, angkatan berapa, dan semester berapa. Kemudian di sini ada add enrollment, di mana add enrollment ini digunakan untuk menambah atau mendaftarkan mahasiswa ke mata kuliah yang baru, mata kuliah yang diambilnya. Kemudian di sini ada mark remedial, menandakan bahwa mahasiswa tersebut mengambil remedial ataupun kelas baru atau kelas tambahan, di mana enrollment-nya ini terjadi ketika dia status dalam grade di awal dia mengambil mata kuliah tersebut itu adalah E. Kemudian itu akan disimpan di dalam si set time. Kemudian ketika dia akan mengambil mata kuliah tersebut, maka grade yang terbaru itu akan disimpan ke dalam sistemnya ini. Jadi yang grade yang sebelumnya itu yang pertama itu akan terupdate. Kemudian di sini ada add lecturer di mana eh, memiliki primary key yaitu IDC dosennya, maka akan menampilkan seluruh eh, apa namanya data-data keseluruhan si dosennya. Kemudian yang paling penting di sini adalah tambahan yaitu adalah di show students transcript, di mana akan menampilkan seluruh mata kuliah yang pernah diambil oleh si mahasiswa yang disimpan di dalam yang pertama itu adalah si enrollment tadi. Nah, si enrollmentnya ini akan ditambahkan secara keseluruhan mulai yang akan di sorting nih. Yang pertama itu adalah mata kuliah eh, yang tahun awal diambilnya, maka itu akan muncul pertama paling atas. Kemudian akan disusul dengan mata kuliah tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun seterusnya. Kemudian itulah yang akan di-compare di sini. Dia tahun keberapa diambil dan berdasarkan semester berapa. Kemudian di sini ada namanya total nilai ataupun total SKS yang diambil karena di dalam transkrip ini kita itu merupakan data lengkap mahasiswa mengambil sebuah mata kuliah ya. Jadi di sini diperlukan total nilainya berapa, SKS-nya berapa, kemudian nanti akan dihitung. Dan di sini ada algoritma kami tambahkan yaitu algoritma IPK di mana algoritma IPK ini total nilainya dibagi total SKS eh, dari si student tersebut. Nah, student ID yang jadi primary key yang kami butuhkan di sini adalah cuman student ID-nya. Jadi ketika kami menambahkan student ID ataupun NIM dari mahasiswa tersebut, maka akan eh, mata kuliah yang pernah diambil oleh mahasiswa tersebut, beserta nilainya, grade-nya apa, kemudian akan dibagikanlah total nilainya per total SKS yang sudah ditampunya, yang sudah diambilnya, dan itu merupakan adalah nilai dari IPK-nya gitu. Nah, student detail. Nah, kalau misalnya student detail ini, dia hanya em, menampilkan tidak sekomplit dari si eh tidak sekomplit dari si show student transcript. Jadi kalau misalnya dia show student details ini juga memerlukan student ID, tapi untuk perhitungannya itu em, dia hanya menampilkan total IPK-nya dan total SKS-nya berapa. Jadi dia tidak menampilkan keseluruhan data mahasiswanya. Itu yang membedakan dari si student transcript dengan student details.
Kemudian di print data ini dia yang mengprint data lecturer, course student dan enrollment seperti biasa. Kemudian count grade juga. Di sini kami menambahkan fungsi bahwa nilai-nilai grade akhir itu AB itu di skala berapa, disknya berapa, kemudian A sampai E itu yang berapa. Kalau A dari 3,5 ke atas gitu ya. Kemudian dia akan mengembalikan nilai dari total nilai keseluruhannya. Nah, selanjutnya di controller ini kami hanya membuat dia eh, case di mana ketika kami menambahkan komen lainnya hanya course add, course open, course history, course add ya sesuai dengan apa yang diinput di usernya. Itu akan dikeluarkan show student details yang seperti tadi. Pecahan satu ini artinya eh, primary key ataupun ID yang diperlukan. Nah, di driver satu ini, semua seperti yang kami jelaskan tadi sebelumnya, dia hanya menampilkan em, triple dash-nya aja, fungsi triple dash. Nah, lanjut kita langsung masuk ke dalam test code-nya ya. Kalau di test code-nya, di testingnya itu, ketika kami memasukkan ini, inputannya, si dari lecturer add, kemudian course add, student add, enrollment add. Nah, ketika kami menginput ini dan berakhir dengan triple dash, maka hasilnya itu sesuai dengan output yang diminta pada program tersebut. Dia mengenerate ya tadi contohnya kan lecturer add pada permenangan bla 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 bla. Kemudian dia akan menampilkan tadi kan di sini dia ada meminta student add nih contoh tadi ya ada student. Nah, di sini ada student add Marcelino. Nah, kita menambahkan nih di sini ada student add Marcelino Simanjuntak bla bla bla. Sampai terakhirnya di sini eh ditambahkanlah mata kuliah apa yang diambil pada tahun berapa dan semester berapa dan grade akhirnya. Itulah dia namanya student transcript. Nah, demikian yang bisa kami jelaskan mengenai hasil praktikum kami di Tenol 8 ini dan nilai kami juga 100. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Selamat siang Bapak, Ibu, Abang dan teman-teman sekalian.